Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mempunyai sebuah kisah tentang dua orang pemuda. Yang satu suka selfie, yang satu suka lukisan. Mereka bersahabat. Lalu dua sahabat ini sepakat untuk pergi ke galeri. Ada pameran lukisan terkenal, sangat terkenal. Semua orang ingin melihatnya. Maka mereka berdua juga pergi ke sana. Sesudah sampai di tempat pameran, dua orang sahabat ini mempunyai reaksi yang berbeda. Yang suka selfie tentu langsung selfie dengan latar belakang lukisan yang luar biasa, yang lagi viral dan kualitasnya sangat jenius. Maka dia bangga sekali foto selfie dengan latar belakang lukisan. Sementara sahabatnya yang suka lukisan sama sekali tidak ambil foto, tetapi dia memperhatikan detailnya, komposisinya, perpaduan warnanya. Ada warna-warna yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dan dia heran bagaimana warna itu bisa tercipta. Dia sungguh-sungguh kagum akan kejeniusan lukisan itu. Dia masuk ke dalam lukisan itu dan dia bisa meresapi bagaimana sepertinya dia masuk dalam dunia yang lain, yang begitu indah dan menakjubkan. Dua reaksi yang sangat berbeda. Dan itu adalah dua tipe manusia. Yang satu tipe suka yang nampaknya indah. Dia bisa posting dengan bangga karena dia sudah mengambil foto dengan latar belakang lukisan yang terkenal, yang lagi viral. Dia tidak ketinggalan oleh teman-temannya. Kehidupannya tentu berbeda dengan kehidupan yang sungguh-sungguh memperhatikan detail, mengagumi karya cipta yang sangat indah. Dan menurut saya, semesta ini adalah karya seni yang sangat indah, yang diciptakan oleh Tuhan begitu menakjubkan. Lukisan-lukisan, pemandangan tercipta karena pemandangan yang asli, karena rasa kagum akan ciptaan Tuhan itu. Ada yang senang selfie-selfie dengan pemandangan ciptaan yang begitu indah. Tetapi ada yang sungguh-sungguh mengaguminya setiap hari. Bekerja, menanam, menyiram, membersihkan, mengamati, dan kagum akan masterpiece ciptaan Tuhan. Tapi ada yang hanya sekedar foto-foto. Ada yang sekedar selfie, ada yang sama sekali tidak peduli karena sibuk dengan pikirannya sendiri. Bukan hanya alam ciptaan yang diciptakan menakjubkan oleh Tuhan, tapi juga manusia itu ciptaan yang paling menakjubkan. Dari geraknya, dari cara bicaranya, dari sorot matanya, dari caranya berempati, cara berpikirnya, segalanya itu menakjubkan sekali manusia itu. Tetapi ada yang tidak peduli, ada yang justru malah sakit hati dengan ciptaan Allah yang sangat mengagumkan itu. Tapi ada yang sangat kagum dengan setiap ciptaan manusia, ciptaan Tuhan dalam wujud manusia ini. Begitu terpana, jatuh cinta kepada manusia. Bahkan kemudian dia menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Saking takjubnya terhadap ciptaan yang begitu luar biasa. Apa yang menjadi gambaran atau mindset itu terungkap dalam kenyataan. Keinginan-keinginan dasar, kerinduan, apa yang sungguh-sungguh diharapkan itu nampak dalam tindakan sehari-hari. Kalau dia itu sukanya selfie,
maka reaksinya juga berbeda dengan yang sukanya sungguh-sungguh seni. Nah, kita bisa mengetahui hal itu. Apa yang sebetulnya bergerak di dalam hati, itulah yang terproyeksi keluar, yang nampak di luaran. Kalau kita sungguh mengagumi karya Allah, maka kita sikapnya juga penuh dengan kekaguman dan syukur. Tetapi kalau kita sukanya adalah tidak ketinggalan, ikut terlibat dalam dunia medsos, maka reaksi kita ya cukup selfie-selfie. Tergantung kita menghayati kehidupan ini. Tapi semua itu terungkap dalam tindakan dan reaksi spontan kita. Ada yang mengatakan bahwa saya begitu mengandalkan Tuhan. Wah, dia itu pikiran dia. Tapi dalam sikap sehari-hari dia itu penuh ketakutan. Khawatir ini, khawatir itu. Berarti dia tidak percaya dan mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan itu ya penuh ketenangan, penuh sukacita. Saya percaya akan pengampunan Tuhan yang begitu besar. Saya orang berdosa yang diampuni. Itu pikirannya. Tapi kenyataannya dia itu berantem sana, berantem sini, membenci sana, membenci sini, tidak mengampuni sana, sulit mengampuni. Nah ya itu juga tidak tepat, karena tidak sesuai. Apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, itu nampak dari kenyataannya. Ada kesesuaian dalam realitas. Kalau tidak sebetulnya bukan itu hanya pikiran kita sendiri. Maka Tuhan Yesus ketika bertanya kepada para muridnya, Petrus terutama, siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Lalu Tuhan Yesus baru saja mengatakan, Mesias mengajarkan bahwa Mesias itu nanti menderita, ditolak, bahkan dibunuh. Petrus tidak terima. Mesias itu penyelamat, tapi itu penyelamat menurut Petrus. Tidak sama dengan penyelamat menurut Yesus. Karena Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia, Yesus memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Itu sama, terungkap dalam sikap. Meskipun kita meyakini satu konsep yang sama, belum tentu isinya sama. Petrus percaya Mesias, Yesus percaya Mesias, tapi dua Mesias yang totally different. Sama seperti dua orang sahabat nonton lukisan yang sama, tapi reaksinya berbeda sekali. Yang satu selfie-selfie, yang satu mengamati. Apa yang kita alami, itu adalah pilihan-pilihan dan keyakinan kita yang nyata. Yang kita pikirkan belum tentu yang kita yakini dan kita jalankan. Maka berpikir saja ya tidak cukup. Perlu ditanya apakah ada kesesuaian. Karena di dalam diri kita itu ada yang namanya jendela jauh hari. Jendela dibagi 4, saya tahu, orang lain tahu, saya tahu, orang lain tidak tahu, orang lain tahu, saya tidak tahu, saya dan orang lain tidak tahu. Ada 4 bagian. Tetapi dengan mengetahui apa yang terungkap, apa yang senyatanya kita jalankan, kita bisa mengerti sebetulnya apa yang kita sendiri tidak tahu. Maka kita perlu meneliti kesesuaian antara yang saya pikir saya tahu dengan kenyataannya. Dan tentu dengan mengetahui hal ini, kita bisa menjadi lebih tenang dan mengarahkan hidup kita, karena kita mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Terutama penting sekali kita mengenali diri sebagai pribadi yang begitu dicintai oleh Tuhan. Ciptaan yang menakjubkan. Yang begitu dicintai sampai-sampai Tuhan menjadi manusia dan wafat untuk kita. Kalau kita meyakini dan kemudian menjalani hidup atas dasar keyakinan itu, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Karena yakin bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan sendiri. Dan karena itu kita bisa mengandalkan Tuhan, meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Dan tentu ekspresinya dalam hidup kita kelihatan, tenang, percaya, bahagia, dan mau menyampaikan kabar gembira itu. Betapa kita begitu dicintai oleh Tuhan sendiri dan tidak perlu banyak khawatir.
Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.